Penghujung bulan November 2025, suasana mencekam dan jeritan ketakutan menyelimuti beberapa wilayah di Indonesia. Hujan ekstrim yang dipicu oleh badai tropis membawa curah hujan sangat tinggi, menyebabkan banjir bandang dan tanah longsor memporak-porandakan 3 provinsi, yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Setidaknya dari data yang diperoleh oleh kepolisian per 9 Desember 2025 mencatat di daerah Aceh terdapat total 220 kejadian bencana yang didominasi 137 kasus banjir, 72 tanah longsor, serta 11 kejadian pohon tumbang. Sementara itu di wilayah Sumatera Utara, jumlah bencana mencapai 907 kejadian, dengan banjir sebagai yang tertinggi sebanyak 623 kejadian, diikuti 250 kejadian tanah longsor, 28 pohon tumbang, dan 6 kejadian angin puting beliung. Selain itu juga di Sumatera Barat terdata sebanyak 474 kejadian bencana terdiri atas 274 kejadian banjir, 153 kejadian tanah longsor, 43 kejadian pohon tumbang, dan 4 kejadian angin puting beliung. Akibat dari bencana yang terjadi, masyarakat kehilangan harta benda, kehilangan tempat tinggal, bahkan kehilangan anggota keluarga. Bencana yang terjadi ini telah berdampak bagi ribuan korban jiwa. Setidaknya, total dari keseluruhan tercatat sebanyak 7.000 orang terluka, 200 orang dinyatakan hilang, dan 1.053 orang dinyatakan meninggal dunia. Bencana ini, rumah yang dulunya menjadi tempat penuh tawa, kini hanya rangka kayu dan lumpur. Kenangan pun turut hanyut bersama arus, hanya menyisakan kenangan yang tak bisa diselamatkan. Bagi mereka yang menjadi korban, bukan hanya bangunan yang runtuh, melainkan juga masa depan dan keyakinan bahwa hari esok mereka akan baik-baik saja. Kesedihan dan duka yang utamanya dirasakan oleh masyarakat yang terdampak akibat bencana yang terjadi memanggil dan menggerakkan empati Korps Bayangkara Polri. Jauh sebelumnya, Polri telah mempersiapkan diri sebelum bencana terjadi untuk mengantisipasi dan mempercepat tindakan dalam penanggulangan bencana. Polri telah melaksanakan apel kesiapsiagaan dan tanggap darurat bencana dengan mengecek segala persiapan personil hingga peralatan yang dimiliki, sehingga Polri siap terjun dengan waktu singkat dalam upaya penanggulangan bencana. Kita sekarang prioritas bagaimana bisa segera kirim bantuan-bantuan yang diperlukan. Ada beberapa desa yang terisolasi, insya Allah kita bisa tembus. Insya Allah kita dengan kerjasama erat, teamwork yang baik, kita bisa segera menghadapi musibah ini, segera memberi solusi-solusi kepada kesulitan rakyat sekarang ini. Apa yang dibutuhkan kita kerahkan, ya. Perubahan dinamika kehidupan di Indonesia terus terjadi. Korps Bayangkara berkomitmen menjaga situasi yang aman dan kondusif di tengah perubahan yang dinamis.
sebagai pelindung. Pengayom dan pelayan masyarakat. Polri selalu mengutamakan pendekatan yang tidak hanya tegas, tapi juga humanis. Anak ibu jangan diajak seperti ini udah jam 3 loh Bu, kasihan. Patroli Perintis Presisi hadir untuk masyarakat demi terciptanya Indonesia yang aman dan damai. Kejahatan terus mengintai perempuan dan anak Indonesia. Polri berkomitmen melindungi perempuan dan anak dengan membentuk Direktorat Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak dan Pemberantasan Perdagangan Orang atau PPA-PPO. Sejalan dan selaras dengan asta-cita Presiden Republik Indonesia dalam reformasi hukum. Mari bersama melindungi perempuan dan anak Indonesia. Nice Asik, berani bicara, selamatkan sesama. Hidup terkadang berjalan tak sesuai keinginan. Ada kalanya dihadapkan pada keadaan yang terasa sulit dan memberatkan. Apapun terpaksa dilakukan untuk bertahan. Melalui keadilan restoratif, Polri mengedepankan rekonsiliasi dan kesepakatan bersama dalam penyelesaian perkara demi tercapainya Indonesia yang harmoni. Kita sekarang prioritas bagaimana bisa segera kirim bantuan-bantuan yang diperlukan. Ada beberapa desa yang terisolasi, insya Allah kita bisa tembus. Insya Allah kita dengan kerjasama erat, teamwork yang baik, kita bisa segera menghadapi musibah ini, segera memberi solusi-solusi kepada kesulitan rakyat sekarang ini. Apa yang dibutuhkan kita kerahkan, ya. Instruksi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ini pun langsung ditangkap dan direspon cepat oleh Polri dalam upaya penanganan bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Mengetahui segala hal yang dibutuhkan masyarakat yang terdampak bencana, Polri menyiapkan bantuan yang dapat memenuhi kelangsungan hidup dan keselamatan masyarakat. Bantuan Polri berupa paket sembako, makanan siap saji, pakaian, obat-obatan, keperluan ibu dan anak, hingga alat generator listrik disiapkan untuk segera didistribusikan secara bertahap di lokasi-lokasi yang terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Polri memastikan dengan bantuan ini akan membantu terpenuhinya kebutuhan masyarakat di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang menjadi korban bencana alam. Ini menjadi langkah awal bagi Polri dalam pelayanan kepada masyarakat yang dalam hal ini khususnya bagi masyarakat yang terkena musibah. Bantuan logistik yang telah dipersiapkan ini pun segera didistribusikan. Tidak hanya bantuan logistik untuk kebutuhan masyarakat yang terdampak, dalam upaya penanganan dan percepatan pemulihan pasca bencana ini, Polri turut serta memberangkatkan kekuatan personil hingga sarana dan prasarana yang dimiliki. Ratusan dukungan tambahan personil Korps Bayangkara yang terdiri dari personil Brimob, personil Sabara, operator K9, beserta anjing pelacak, personil DVI, tim trauma healing, personil Inavis dan Dokes Polri, serta personil Humas yang diberangkatkan ke wilayah terdampak.
Usai dilakukan pengecekan kesiapan, bantuan logistik untuk masyarakat, personil, hingga sarana dan prasarana yang akan digunakan dalam misi penyelamatan dan pencarian ini langsung diberangkatkan dari Mako Polisi Udara Pondok Cabe. Dengan menggunakan 2 pesawat milik Polri, yaitu pesawat Polri jenis CN-295 dengan nomor registrasi pesawat P4501 dan pesawat Polri jenis Fokker 27 dengan nomor registrasi pesawat P4401. Kedua pesawat milik Polri diterbangkan dengan mengangkut personil kepolisian yang akan melaksanakan misi penyelamatan, evakuasi, hingga pelayanan percepatan pemulihan dan bantuan logistik untuk masyarakat terdampak bencana. Tentu hal ini dilakukan mengingat bantuan harus segera didistribusikan dan dalam upaya percepatan penanganan serta pemulihan pasca bencana. Setelah memakan beberapa waktu, akhirnya pesawat Polri, pembawa bantuan kemanusiaan dan personil Polri ini akhirnya berhasil mendarat dengan selamat. Sejumlah personil pun turun dan bantuan logistik untuk masyarakat dipindahkan ke beberapa kendaraan truk dan beberapa helikopter Polri untuk kemudian didistribusikan ke beberapa titik dari ketiga wilayah yang terdampak bencana, baik di Aceh, Sumatera Utara, maupun Sumatera Barat. Dalam proses pendistribusian bantuan untuk masyarakat terdampak bencana ini, Polri melakukan pendistribusian melalui jalur darat, jalur udara, dan jalur laut. Untuk daerah yang masih terjangkau dan akses masih dapat dilalui, Polri mengirimkan bantuan kemanusiaan ini melalui jalur darat dengan menggunakan kendaraan taktis. Hal ini mengingat beberapa jalur darat masih digenangi banjir dan lumpur. Pada lokasi yang masih dapat dijangkau dengan kendaraan, Polri langsung menyerahkan bantuan logistik yang dibutuhkan masyarakat ini agar dapat langsung dimanfaatkan oleh masyarakat. Secerca harapan dan raut kebahagiaan mulai terpancarkan seketika saat masyarakat mulai menerima bantuan yang diserahkan oleh Polri. Namun, hal serupa tidak dapat dirasakan langsung bagi mereka yang terisolir akibat akses terputus. Namun mereka yang berada di daerah terisolir tidak luput dari perhatian Polri. Dalam misi kemanusiaan dan bentuk pelayanan, mereka juga tetap menjadi prioritas dalam hal penerimaan bantuan. Agar bantuan dapat disalurkan hingga ke lokasi yang terisolir, baik di Aceh, Sumatera Utara, maupun Sumatera Barat, Polri telah menyiapkan strategi, perencanaan yang tepat, hingga mengerahkan segala kekuatan yang dimiliki oleh Polri. Sekalipun medan berat menjadi penghalang dan keselamatan personil ikut menjadi taruhannya. Karena akses jalan terputus dan sulit dilalui, untuk memudahkan pendistribusian bantuan kepada masyarakat di lokasi yang terisolir, Polri mengerahkan beberapa helikopter yang dimiliki. Minimnya lahan kosong dan beberapa kawasan masih terendam banjir, pada proses pendistribusian dengan helikopter, Polri melakukan metode dropping yang penuh dengan resiko. Helikopter milik Polri ini dengan keahlian dan kemampuan personil kepolisian udara melakukan manuver terbang rendah. Meskipun hal ini mengandung resiko, tetapi Polri berhasil menerjunkan bantuan dari dalam heli dengan memastikan bantuan yang diterjunkan dari dalam helikopter dalam kondisi selamat dan bantuan langsung disambut baik oleh masyarakat. Selain menggunakan helikopter untuk menembus wilayah yang terisolir agar bantuan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, personil Polri bahkan rela mempertaruhkan keselamatannya demi bantuan sampai ke masyarakat yang terdampak.
Dengan menggunakan sepeda motor dan membawa bantuan untuk masyarakat ini, personil kepolisian menghadapi dan menembus medan berat. Jalan yang masih ditutupi tanah longsoran harus dilalui meskipun beberapa kali sepeda motor yang digunakan sempat terjebak oleh longsoran tanah. Pantang menyerah dan dedikasi pelayanan yang tinggi dalam bertugas ditunjukkan oleh beberapa personil Polri. Bahkan sekalipun upaya pendistribusian harus dilanjutkan dengan berjalan kaki. Namun hal ini tidak menyurutkan tekad bulat sebagai insan Bayangkara dalam misi kemanusiaan, utamanya dalam melayani sesama yang membutuhkan dan terkena musibah. Dengan melewati berbagai desa yang terkena banjir dan longsor. Dan kami juga menjumpai beberapa jembatan yang terputus dan terbawa arus. Waktu yang kami tempuh berjalan kaki lebih kurang 5 hari. Tujuan kami cuma satu, untuk membantu masyarakat yang terisolasi akibat banjir dan longsor. Kami juga membawa bantuan berupa beras, Indomie, kemudian obat-obatan, serta alat komunikasi berupa Starlink. Suka duka kami lewati dengan tim, walaupun berat karena melewati jalan yang ditutupi longsor serta jembatan-jembatan yang putus, tetapi kami tetap semangat guna membantu saudara-saudara kami yang lagi membutuhkan uluran tangan kita semua. Hal yang menguatkan misi kami karena rasa kemanusiaan dan kepedulian yang menguatkan kami sampai saat ini. Perasaan saya sebagai insan Bayangkara ini tentu sangat prihatin dan sangat sedih melihat masyarakat di daerah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mengalami musibah banjir. Tentu saja untuk tantangan yang biasanya kita hadapi di lapangan adalah cuaca yang sewaktu-waktu suka berubah, kemudian tempat pendaratan. Tugas kami sebagai anggota Polri, khususnya di saat-saat bencana seperti ini, kami harus merelakan waktu kebersamaan kami bersama keluarga demi menjalankan tugas kemanusiaan kami untuk menolong masyarakat yang terdampak bencana. Karena tugas kami adalah melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Selain itu, kesulitan air bersih juga dihadapi masyarakat. Polri berupaya memenuhi kebutuhan air bersih dengan menerjunkan beberapa unit mobil water treatment yang tersebar di beberapa titik lokasi terdampak. Satu unit mobil water treatment milik Polri ini setidaknya dapat memenuhi kebutuhan air bersih hingga 16.000 liter yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara langsung dan aman untuk dikonsumsi. Kebutuhan pangan setiap harinya juga tidak luput dari perhatian Polri. Melihat sulitnya bahan makanan yang didapat di beberapa lokasi terdampak bencana, Polri juga menerjunkan beberapa unit kendaraan dapur lapangan atau Randurlap yang disebar ke berbagai wilayah. Kendaraan dapur lapangan Polri ini setidaknya dapat memenuhi 450 porsi makanan dalam sekali masak. Hal ini tentunya kebutuhan utama masyarakat yang paling mendasar, yaitu makan sehari-hari masyarakat dapat terpenuhi dengan baik. Selain memberikan bantuan logistik, Polri melakukan upaya bersih-bersih sisa material yang ditimbulkan dari bencana. Bersih-bersih ini merupakan bagian dari upaya percepatan pemulihan, mulai dari rumah ibadah, rumah warga, serta akses jalan. Mengingat akses jalan ini menjadi yang terpenting dalam bagian pembersihan agar bantuan dapat dengan mudah dan cepat masuk dan diterima oleh masyarakat. Upaya pemulihan tidak hanya dilakukan pada lingkungan dengan menerjunkan tim trauma healing. Polri juga memberikan layanan pemulihan kondisi mental dan emosional masyarakat yang terdampak, terutama bagi anak-anak. Dengan memberikan dukungan psikososial, yaitu konseling, bermain dengan anak-anak,
Hal sederhana ini dapat menumbuhkan kembali rasa aman dan kepercayaan diri kembali menjalani hidup. Bahaya narkoba terus mengintai. Jutaan nyawa melayang. Masa depan terampas. Sejalan dengan asta-cita Presiden, Polri berkomitmen memberantas narkoba hingga ke akar. Demi menyelamatkan masa depan generasi penerus bangsa. Dibutuhkan kepedulian semua pihak. Beri perhatian pada orang terdekat, juga lingkungan sekitar. Untuk Indonesia bebas narkoba. Selamatkan generasi emas bangsa. Masyarakat yang sehat adalah aset bangsa. Gizi yang baik membantu menyiapkan sumber daya yang unggul. Polri hadir mendukung program pemerintah, menyediakan makan bergizi gratis, mengelola sentra pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG dengan standar tinggi, juga memastikan seluruh makanan diproduksi secara aman dan higienis. Jutaan penerima manfaat telah menikmati makan bergizi gratis. Dengan sepenuh hati, Polri berkomitmen mewujudkan generasi Indonesia Emas 2045. Kehadiran Polri di tengah-tengah masyarakat sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat ini sangat dirasakan oleh masyarakat yang terdampak bencana. Mulai dari melakukan penyelamatan dan evakuasi, memberikan bantuan logistik dan kebutuhan masyarakat, membersihkan material sisa bencana, hingga memperhatikan kesehatan masyarakat. Pelayanan dan perhatian Polri sangat nyata terlihat sebagai wujud pengabdian kepada bangsa dan masyarakat. Masyarakat merasakan empati dan kepedulian yang ditunjukkan oleh Polri. Selain pengiriman bantuan dan penanganan yang dilakukan secara cepat dan dapat langsung dimanfaatkan masyarakat, kehadiran secara langsung seperti yang ditunjukkan oleh Kapolri, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, dengan menyapa, mendengar harapan, dan menguatkan, membuka harapan baru bagi masyarakat untuk dapat bangkit dan pulih. Sejumlah tokoh dan warga masyarakat pun berterima kasih atas kehadiran Polri yang menunjukkan kepedulian dan perhatiannya dengan melakukan segala upaya yang dilakukan dalam penanggulangan dan percepatan pemulihan. Tentunya, hal ini sejalan dengan harapan masyarakat akan kehadiran Polri yang sesungguhnya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Dimanapun dan dalam keadaan apapun, Polri ada karena Polri untuk masyarakat. Sangat membantu kami nggak bisa masak, nggak ada gas di rumah. Kalau ada di sini kami bisa ambil nasi di sini kayak kemarin. Ini gatal-gatal dari obat kami ke sini berobat, sangat membantu pelayanan di sini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Kapolri sudah membantu kami yang lagi kesusahan. Ya, terima kasih kepada Bapak Polri atas perhatiannya kepada pengungsi yang ada di tempat kami
HKBP Sibolga Julu dengan menyerahkan bantuan untuk para pengungsi akibat bencana banjir dan longsor. Kami sangat berterima kasih kepada Bapak Kapolri beserta Ibu, dan juga kepada Bapak Kapolda beserta Ibu, dan juga kepada Pak Kapolres Kota Sibolga beserta Ibu atas perhatiannya. Semoga kedepannya kesatuan Polri makin terasa di seluruh masyarakat Indonesia, terutama untuk mendukung para korban-korban bencana pada hari sekarang ini. Alhamdulillah, setelah Bapak Listio Sigit selaku Kapolri dan Poldasu Sumatera Utara terjun langsung ke jembatan Kelurahan Pandan ini, langsung mengevakuasi dan memperbaiki jalan ini. Setelah akses jalan ini terbuka, alhamdulillah semua mulai bantuan mulai aksesnya sampai ke Pandan. Terima kasih Bapak Kapolri, Bapak Listio Sigit Prabowo, dan Bapak Poldasu Pak Wisnu telah membantu kami, telah membantu jalan jembatan Pandan ini sampai selesai, mengerahkan seluruh anggota Polri menyelesaikan dan membantu masyarakat juga untuk jembatan akses ini bisa dilewati roda 4. Terima kasih. Semoga selalu Bapak sukses, jaya terus Polri. Penghargaan sebesar-besarnya kepada Polri yang begitu sigap membantu masyarakat pada saat terjadi bencana, mulai dari peringatan dini, kemudian evakuasi, dan yang lebih luar biasa pada saat terjadi kelangkaan minyak di Kota Medan, sebagai pengayom dan pelindung masyarakat, kita melihat peran Polri itu sangat besar dan sangat penting pada saat terjadinya bencana, terutama pada saat untuk masalah evakuasi dan penyelamatan. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kapolri, Kapolda, dan seluruh jajarannya yang telah memberikan bantuan yang luar biasa. Terima kasih kepada jajaran kepolisian yang begitu cepat bergerak, datang ke tempat-tempat, mendirikan tenda-tenda, membagikan makanan, dan termasuk juga obat-obatan. Sangat efektif memang ketika jajaran polisi, dalam hal ini mungkin Brimob ya, bisa diterjunkan di tempat-tempat ya yang sulit dijangkau. Karena seperti di Sumatera Barat ini lebih dari 30 jembatan yang putus sekali. Ya. Dari itu daerah terisolasi ini bagaimana mengantarkan makanan, listrik putus, dan komunikasi nggak ada, air bersih cuma bertahan 1 hari. Mereka-mereka ini perlu sekali. Dari itu yang dilakukan oleh jajaran polisi sangat efektif. Ya, cukup efektif, lebih awal datang ke tempat bencana, dan ini yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat kami. Semoga saja ini yang bagian tak terpisahkan dari perjuangan polisi dalam ya bagaimana masyarakat ya tangisnya segera terobati. Terima kasih Pak Polisi, terima kasih Pak Kapolri, semoga ini perjuangan kita bersama.